Perkenalkan, nama saya Andreas dari Bidakdo dengan NIM 31 2020 204. Halo, nama saya Putri Regina dengan NIM 31 2020 042. Halo, nama saya Lisa Marsha Greta dengan NIM 31 2020 191. Halo, nama saya Bisa Kira Pramana dengan NIM 31 2020 001. Kami dari kelompok 13, nama menyaksikan. Gimana sih tanggapan anak muda terhadap pemilu dan mengapa harus anak muda yang ikut serta? Ada beberapa alasan yang mendasari itu. Yang pertama adalah antusiasme dan keterlibatan dari anak muda tersebut. Beberapa anak muda mungkin sangat antusias terkait pemilu. Mereka mungkin melihat pemilu sebagai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan masa depan negara. Yang kedua, skeptisme atau adanya kepercayaan dari mereka. Sebagian anak muda mungkin merasa skeptis terhadap politik dan juga pemilu. Nah, mereka bisa merasa bahwa sistem politik atau mencerminkan kebutuhan dan juga aspirasi mereka terhadap politik tersebut. Yang ketiga adalah adanya kepedulian. Beberapa anak muda mungkin merasa bahwa keputusan politik tidak memiliki dampak langsung dan akan menyebabkan proses pemilu dan mungkin membuat mereka enggan untuk ikut serta. Yang keempat adalah partisipasi aktif. Sebagian anak muda mungkin terlibat dalam mendiskusikan isu politik, mengikuti perkembangan kampanye dan memberikan suara mereka dengan pemahaman mendalam tentang calon dan faktor mereka. Yang kelima adalah adanya penggunaan media sosial. Anak muda sering menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengekspresikan pandangan politik mereka, membagikan informasi, mendukung atau menentang calon tertentu, dan media sosial dapat menjadi sarana untuk berpartisipasi dan juga menyuarakan isi hati mereka terhadap politik yang akan datang, apalagi tahun 2024. Yang keenam, ada namanya aktivisme. Beberapa anak muda mungkin memilih untuk menyuarakan pendapat mereka melalui aksi langsung, protes, atau aktivisme politik tersebut. Mereka mungkin terlibat dalam kegiatan sosial atau mungkin melihat bahwa tanggapan anak muda terhadap pemilu dapat sangat beragam, tergantung dari faktor-faktor mereka juga seperti pendidikan mereka, pengalaman hidup, dan juga nilai-nilai pribadi juga dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap proses politik dan pemilihan. Jadi yang saya dapat tangkap dari anak muda yang memiliki ikut peran serta adalah pemilu itu adalah jantung demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, generasi Z memiliki peran penting dalam melaksanakan kedaulatan tersebut dengan ikut berpartisipasi secara politik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu bentuk berpartisipasi tersebut yakni memilih figur pemimpin yang mampu membawa perubahan, merakyat dan bebas dari korupsi. Dan yang tidak kalah penting bagi generasi Z melihat track record dan prestasi dari masing-masing calon capres dan cawapres tersebut. Waktu yang terbilang masih cukup lama, tetapi segala tahapan dan gerakan-gerakan politik mulai diperlihatkan di publik dan beberapa nama calon kandidat yang sudah ada. Pemilu 2024 nantinya akan menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia, yaitu melibatkan jumlah pemilihan terbanyak. Generasi muda selalu identik dengan pelopor munculnya sebagai inovasi atau teknologi yang dengan kecakapannya mampu mentransformasikan perkembangan akan modernitas zaman yang semakin pesat di tengah arus disrupsi. Tentunya dalam hal ini generasi muda menjadi sebuah agen yang memiliki peran yang begitu krusial dalam penentuan nasib generasi muda yang akan datang tentunya. Tingginya tingkat partisipasi pemilih muda yang berkisar hingga sampai 60% pada pemilu 2024 dan proporsi jumlah penduduk yang lebih dominan menjadi sebuah keharusan lagi dalam menciptakan representasi yang ideal bagi anak muda di parlemen nanti. Bagaimana cara mewujudkan hal tersebut? Langkah yang harus dilakukan ialah menciptakan partisipasi politik terlebih dahulu yang tinggi bagi para generasi muda tersebut. Dan dalam mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan adanya kesadaran akan ilmu politik yang tinggi bagi para generasi muda tersebut.
Dalam pemilu 2024 ini, pemuda memiliki peran penting dan strategis dengan memberikan pendapat kepada pemangku kepentingan, bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, dan ikut mengawasi dan menjadi bagian partai, serta mampu mewujudkan pemilu yang berkualitas. Manfaat yang dapat diperoleh dari peran sebagai penyelenggara pemilu adalah pengetahuan empiris dan teknis seputar penyelenggara pemilu. Generasi muda saat ini sejauh mana mereka mampu mempertahankan pikiran di tengah serbuan opini dalam publik. Pada negara demokrasi saat ini, dapat menempatkan pemuda sebagai subjek dari pemerintahan. Semakin tinggi partisipasi pemuda akan menjadi sangat baik dan berkualitas. Pemuda yang sadar juga bisa ikut serta mengawasi proses pemilu. Pemuda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Dalam rangka mendapat perolehan suara yang banyak, diperlukan berbagai cara dalam peningkatan partisipasi pemilu. Peran pemuda dalam hal ini juga sangat penting dalam pemilihan dan menyumbangkan suara pada pemilihan Presiden 2024 ini. Pada pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun depan, yaitu tahun 2024, bukan hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu, tapi juga menjadi tugas seluruh rakyat Indonesia, terutama kita generasi milenial yang cerdas dan kritis, yang mendambakan pemimpin yang jujur dan amanah, serta mampu membawa kemajuan bagi bangsa kita Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kesadaran awal generasi muda untuk mulai aktif dalam proses politik, seperti menggunakan hak pilihnya, menjadi pemantau pemilu, dan mampu memberikan motivasi bagi generasi muda yang lainnya. Peran para pemuda di dalam hal partisipasi politik, generasi muda sangat substansial karena persentasinya menyumbangkan suara yang terbanyak di pemilu yang akan datang nanti. Generasi muda memiliki pengaruh tersendiri terhadap pemilu. Selain karena jumlahnya yang cukup banyak, generasi muda juga hidup pada era informasi di mana segala sesuatu menggunakan internet atau media online. Dalam pemilu 2024, pemuda memiliki peran strategis dan juga menjual ide atau gagasan kepada pemangku kepentingan, bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, dan ikut mengawasi dan menjadi bagian partai atau peserta pemilu untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Dari generasi muda itu merupakan generasi yang lahir sudah mengenal teknologi. Anak-anak muda itu memiliki banyak peluang untuk lebih maju dan sangat kreatif dalam memanfaatkan teknologi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kelebihan yang dimiliki oleh generasi milenial itu tentunya sangat banyak, seperti memiliki wawasan yang luas dan selalu ingin tahu, kreatif, inovatif, terbiasa dengan multitasking, fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan lain sebagainya. Namun, selain memiliki banyak keunggulan, generasi milenial juga memiliki banyak kekurangan dan risiko yang dihadapi di kehidupan masa depan. Risiko sendiri menurut Soekarno adalah ketidakpastian atas terjadi suatu peristiwa. Banyak risiko yang timbul dari lingkungan dan gaya hidup dari generasi milenial yang dapat menimbulkan kemungkinan berakibat buruk terhadap kehidupan yang akan datang. Berbicara politik tentunya sangat menarik, bahkan di ruang publik maupun di warung kopi sekalipun tak ayal dipenuhi pembahasan mengenai hal tersebut. Namun, tidak semua kalangan setuju bahwa politik itu suatu yang menarik. Justru masing-masing orang memiliki pandangan dan minat yang berbeda. Kenapa demikian? Karena sebagian orang masih setuju dan berpandangan politik itu bukan sesuatu yang dapat mewujudkan kebahagiaan untuk sesama. Justru sebagian orang berpendapat bahwa politik itu hanya sebuah alat kotor, bahkan tak jarang masyarakat cenderung anti dengan berbagai persoalan politik karena politik itu identik dengan korupsi. Berbicara politik lagi, generasi muda itu momentum yang paling mencolok ialah ketika pemilu 2024, di mana menurut Koordinator Pusat Peneliti Politik atau LIPI itu menyatakan berdasarkan hasil survei lembaganya ada sekitar 35% sampai 40% pemilih dalam pemilu 2019 didominasi pemilih generasi milenial. Melihat cukup besarnya presentasi pemilih tersebut merupakan pemandangan politik yang sungguh menawan, bukan dari penyelenggara pemilu saja yang berbangga hati, tetapi juga para politik juga pasti menilai hal tersebut ibarat lahan basah yang mengandung permata yang berharga. Namun melihat presentasi cukup pentaring tersebut, kita tidak bisa menilai langsung apakah keseluruhan pemilih dari generasi milenial itu mengerti tentang politik, khususnya dalam praktek perwujudannya. Dari hasil yang saya simpulkan bahwa generasi milenial memiliki
sisi positif dan negatif. Tentunya positifnya adalah mereka berpandangan lebih terbuka dan lebih luas wawasannya untuk di era saat ini karena mereka lebih paham mengenai teknologi yang ada saat ini. Namun di lain sisi, generasi milenial ini memiliki karakter yang kurang begitu bisa bersabar menghadapi suatu persoalan sehingga terkesan terburu-buru dan tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Maka dari itu generasi milenial sebenarnya bagus untuk mengemukakan pemikiran mereka, tetapi harus diimbangi juga dengan pengalaman dari generasi sebelumnya.